Baik, terima kasih Pak Haji Sudarsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim ya di tempat yang mulia ini. Untuk kita bersilaturahim tentunya yang pertama dan yang kedua kaitannya dengan masalah bagaimana kita melakukan pemikiran bersama ya terkait dengan bagaimana pengembangan kawasan atau komplek Masjid Raya ini, yang tentu kami sudah punya agendanya, ada rencananya, dan tentu ini perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami perlu bersilaturahim, perlu masukan-masukan dan pandangan-pandangan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ini kita pada dasarnya punya rencana, tetapi Allah sendiri yang akan memberikan kesempatannya kepada kita, sehingga mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan baik oleh kita semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita selalu limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya mendapat sampai kepada kita semua insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus yayasan, pengawas, serta ketua unit, dan tentu juga Bapak Ibu para tokoh yang alhamdulillah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Pertama-tama sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini sebenarnya ingin memoderatori saja gitu ya. Nanti yang akan menyampaikan materi-materi adalah Pak Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas. Saya hanya ingin menyampaikan saja pada kesempatan yang baik ini kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kaitannya dengan Masjid Raya ini kita tidak bisa lepas dari persoalan perjuangan gitu ya. Karena apa yang berdiri sekarang ini, apa yang ada sekarang ini di kawasan komplek Masjid Raya ini, itu adalah hasil perjuangan. Perjuangan dari tokoh-tokoh pendahulu kita dulu gitu. Sebagian memang sudah wafat beliau, tetapi beberapa ada. Nah, jadi ini perjuangan yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Haji Suratman. Dan sekarang kita juga sedang menghadapi perjuangan yang kedua gitu. Perjuangan kedua karena pada dasarnya kita sedang pada posisi ingin mengembangkan, tetapi sampai detik ini, sampai saat ini kita masih belum mendapat respon atau izin dari yang berwenang terkait dengan pengelolaan pengembangan dari Masjid Raya ini. Khususnya kalau Bapak Ibu sekalian sudah mendengar terkait dengan rencana kita memperjuangkan Islamic Center ini. Islamic Center yang ingin kita bangun memang pada dasarnya mengembangkan dari fasilitas yang kita miliki sekarang, yang sudah ada tempat ibadahnya di masjid, ada tempat pendidikannya, ada KBHU aja, ada unit-unit lainnya, dan ingin kita kembangkan beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan keagamaan dan sosial itu. Dan juga yang perlu Bapak Ibu ketahui mungkin nanti sebelum detailnya Pak Ratman dan Pak ini, kami juga tetap ingin mempertahankan fasilitas ini supaya tetap bisa warga atau jamaah Masjid Raya ini, seluruh di Jatimulya ini tetap bisa memanfaatkannya. Bapak Ibu tahu bagaimana manfaat besar yang dimiliki oleh kawasan komplek Masjid Raya ini bagi kepentingan seluruh warga Jatimulya dan jemaah tentunya. Nah, ini ingin kita coba pertahankan sehingga warga tetap bisa menggunakan untuk kepentingan kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial lainnya. Jadi itu sebenarnya inti yang ingin kita jelaskan. Nah, tentu ada kronologis detailnya nanti bagaimana proses perjuangan kita sekarang ini untuk mengajukan perizinan ke pemerintah daerah. Ini nanti Pak
Haji Urip akan menjelaskan ya. Jadi kami memang tidak bermaksud memiliki tanah Pasos Pasum ini, karena pada dasarnya Pasos Pasum tidak akan pernah dimiliki oleh personal atau instansi tertentu. Yang ada sekarang itu adalah hak pengelolaannya. Jadi ketika Pasos Pasum itu sesuai peraturan perundangan diserahkan dari pengembang kepada pemerintah daerah pun yang dimiliki adalah hak pengelolaannya, bukan hak memiliki, hak pengelolaannya. Nah, di dalam pengelolaannya, pemerintah daerah itu bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan dunia usaha. Itulah yang menjadi entry point kita di dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 untuk kita meminta perizinan terkait pengelolaan ini, yang nantinya kita akan kembangkan sesuai tadi perencana Islamic Center tadi, yang tetap kita juga akan mempertahankan fungsi manfaat yang ada selama ini. Jadi ini sebagai awalan saja dari apa-apa yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Haji Uri, prosesnya yang sudah kita lakukan itu seperti apa, karena ternyata dokumen-dokumen pengajuan itu sudah lama kita lakukan, dari sejak lama, dan alhamdulillah Pak Suratman menemukan dokumen itu, termasuk pertemuan kami terakhir dengan Pemda, dengan DPRD. Ya itu juga mungkin Bapak Ibu, saya ingin juga menyampaikan bahwa apa yang kita rencanakan ini pada dasarnya sudah didukung penuh oleh wakil kita di Dewan gitu. Sebagaimana Bapak ketahui, kita sebenarnya tidak ingin berkonflik pada dasarnya, karena kita tahu dua-duanya penting gitu ya. Tetapi tentu prioritasnya di mana gitu. Karena di dalam peraturan perundangan pun yang namanya tanah Pasos Pasum itu peruntukannya, penggunaannya itu harus berdasarkan musyawarah warga gitu, kepentingan warga. Jadi intinya itu. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Kalau mengenai yayasan tadi sudah dijelaskan. Jadi apapun yang kami lakukan di bawah naungan yayasan itu secara formal, secara akuntabel kita lakukan formal. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita lakukan, kegiatan itu secara formal kita laporkan setiap tahun di dalam laporan yang resmi. Karena pada dasarnya yayasan yang ada di sini itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Demikian mungkin dari saya sebagai pengantar. Untuk itu mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Urip untuk bisa menyampaikan bagaimana proses yang sudah dilakukan selama ini oleh yayasan terkait dengan pengembangan komplek Masjid Raya ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Suratman untuk hal-hal yang kaitannya dengan perjuangan tadi. Kami persilahkan Pak Urip.